Bapak Ibu, teman-teman di sini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dan teman-teman pada siang hari ini. Halo, Martin. Teman-teman yang lain juga boleh ya menyapa di kolom chat. Semangat pagi, wow. Meskipun sudah siang, tapi semangatnya masih pagi ya. Kak Jelsi. Halo Kak Feni, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman? Apakah sehat-sehat semua? Sudah makan siang atau belum? Harusnya sih sudah ya jam 1. Hadir penuh semangat. Mantap nih, Kak Nurdian ya. Baik dan happy. Sukses luar biasa, wow, sehat. Bersyukur ya, Kak Jelsi. Sudah pada makan? Sudah pada makan siang? Kalau saya sendiri makan siangnya belum ya. Karena tadi kebetulan brunch ya, jadi agak siang breakfastnya. Oh ini sambil makan, oke. Jadi nanti saya akan makan siang setelah webinar selesai ya. Tapi tenang, saya tetap semangat kok teman-teman. Karena masih kenyang memang gitu ya, bukan lagi lapar ya. Oke. Yang lain apakah sudah pada makan? Yang baru makan Martin aja nih ya, Kak Martin. Ini kebetulan saya kenal ya, Kak Martin ini. Bapak Ibu teman-teman yang lain sudah pada makan siang kah? Nampaknya kalau belum ada jawaban mungkin belum pada makan ya. Oh sudah makan, oke. Ya, kalau sudah pada makan, wes mangan. Oh, saya bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa ya, Kak Yosep. Sudah, Ibu, oke. Ya, ini tantangan sendiri ya untuk biasanya pembicara kalau lagi webinar, apalagi nggak bisa melihat muka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di sini. Jadi kalau habis makan ya, saya harus keep on fire terus nih ya, harus semangat terus nih supaya bisa nyampe message-nya ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Oke, yang hadir sudah cukup banyak ya. Halo Kak Diki, selamat siang. Sudah nyiapin kopi kau Bu, mantap. Kak Jelsi. Oke, sebentar lagi ya, mungkin semenit lagi lah ya. Saya akan langsung mulai aja ya, masuk ke materi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian supaya nggak lama-lama karena siang ini hanya 1 jam ke depan ya, sampai jam 2 nanti. Jadi kita usahakan supaya bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Karena materi saya juga nanti cukup ini ya, cukup panjang. Oke, baik. Tidak apa-apa sambil kita menunggu ya teman-teman yang lain hadir juga atau mungkin ada Bapak Ibu dan teman-teman di sini juga yang keluarga atau mungkin temannya ya yang hadir juga yang sudah daftar. Nah, boleh diajak untuk segera join ya supaya kita sebentar lagi akan mulai nih ya dan biar tambah seru juga nih kalau tambah rame ya webinar pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, teman-teman, again karena tadi kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi kita akan mulai, kita akan langsung aja masuk ke materi ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat ya di screen Bapak Ibu dan teman-teman, judul besar webinar kita hari ini adalah uang dan akal sehat. Strategi untuk budgeting yang cerdas ya. Jadi smart budgeting ya. Nah, oke, baik. Oh ya, saya yang mengoperasikan slides. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kelupaan. Oke. Nah, ini sedikit ada
rules lah ya, atau sebenarnya sih ini hanya pemberitahuan aja untuk Bapak Ibu dan teman-teman supaya bisa aktif berpartisipasi ya di poll. Tapi hari ini saya tidak ada poll, tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin bisa meramaikan kolom chat ya. Jadi seperti tadi tuh saya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lempar nanti mungkin ke depannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa membalas melalui kolom chat juga ya. Nah, yang ada di sisi kanan layar Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kalau mungkin ada yang mau direct message ke saya, bisa juga langsung ketik pakai add itu ya. Nah, dan ketik nama saya juga untuk mendirect pertanyaan nanti langsung ke saya gitu. Nah, lalu jika ada yang juga tetap mau anonim ya, mungkin pertanyaannya cukup private untuk pribadi Bapak Ibu dan teman-teman, bisa dicentang send private message ya supaya nanti langsung masuknya ke saya dan nanti tidak dipublik ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain tidak akan bisa membaca atau melihat, hanya saya aja yang bisa baca ya. Dan nanti setelah saya selesai mempresentasikan materi, materi ini akan dibagikan dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu dan teman-teman di akhir webinar sebelum sesi tanya jawab. Nanti bisa di-download langsung ya, ada tab di sisi kanan layarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nanti setelah saya selesai presentasi juga ada form feedback yang nanti Bapak Ibu bisa bantu isi juga. Dan lagi sebelum sesi tanya jawab ya. Jadi nanti sebelum sesi tanya jawab ada materi yang bisa di-download dan juga ada form feedback ya. Oke, baik. Kita akan langsung masuk saja ke materi ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oh ya, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, ya. Sekali lagi nih, tadi sepertinya saya belum perkenalkan diri ya, saya lupa, mohon maaf. Saya Esther, saya di sini di Naluri Indonesia sebagai financial coach, ya, dan ini sekilas profil saya sudah kurang lebih 4 tahun berkarir sebagai financial planner dan ini tahun kedua saya ya di Naluri Indonesia ya. Nah, saya harap apa yang akan saya bagikan hari ini bisa jadi pemahaman dan perspektif yang baru juga ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman dalam mengelola keuangan ke depannya. Dan juga bisa mungkin jadi lebih tahu nih apa yang harus dilakukan terutama dalam hal budgeting sesuai dengan topik hari ini ya. Oke, jadi agenda hari ini ada 3 poin besar, yaitu yang pertama adalah the why, yang kedua adalah the what, dan yang ketiga adalah the how ya. Nah, the why ini nanti akan bicara tentang kenapa kita harus melakukan budgeting. Lalu the what nanti akan bicara soal apa saja yang kita perlu ketahui tentang budgeting. Dan yang terakhir yaitu the how ya, ini akan membahas soal bagaimana cara melakukan budgeting supaya lebih efektif. Ya, karena yang sulit itu biasanya adalah aplikasinya ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, betul ya, mengikuti budget yang sudah dibuat sebelumnya. Betul atau betul? Pasti betul ya, karena itu banyak terjadi memang seperti itu. Nah, sebelum saya benar-benar masuk ke materi ya, teman-teman, terakhir saya mau tanya dulu nih dengan Bapak Ibu dan teman-teman di sini dulu, bagaimana kondisi keuangannya hari-hari ini? Ayo coba dibanjiri kolom chatnya. Kira-kira angka berapa nih yang menunjukkan kondisi keuangan Bapak Ibu dan teman-teman saat ini? 11, Kak Hengki, tidak ada 11, angka 11 Kak. 3, 3, 2, 2, 4, oke, 3, 5, oke. Oh, beragam ya, rupanya cukup beragam nih. Karena biasanya ada dominan di angka mungkin 1 atau 2 gitu, biasa ada dominan di angka 4 atau 5. Ini rupanya cukup beragam. Harapannya 5 harapannya. Oke, berarti bukan actualnya ya, Kak Vinivia. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman untuk partisipasinya ya. Jadi yang masih merasa mungkin kurang baik nggak apa-apa ya. Kita akan coba perbaiki sama-sama, diperbaiki pelan-pelan dan yang sudah mungkin merasa baik juga keuangannya bisa juga mungkin
dikonsultasikan dulu dengan saya ya. Nah, ini nanti seperti apa ada informasi lebih lanjut di belakang ya. Nah, jadi, intinya adalah kalau yang kurang baik kita bisa perbaiki pelan-pelan dan saya harap nih untuk materi hari ini juga bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya, supaya bisa meningkatkan angka yang tadi nih, kalau ada yang di angka 1 atau 2 gitu ya. Jadi dari yang murung bisa jadi senyum, oke ya. Oke, nah, setiap kita ya Bapak, Ibu, dan teman-teman itu punya fase dalam hidup yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya secara umum sejak, seseorang itu mulai bekerja ya, lalu juga punya penghasilan, dan mulai bertanggung jawab juga atas penghasilannya sendiri, sampai nanti dia tidak lagi bekerja dan pensiun, siklus kehidupan finansialnya berdasarkan kebutuhan itu akan terbagi menjadi seperti ini ya, yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perbedaan usia itu memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda juga. Dan oleh karena itu, setiap cycle perlu untuk dilakukan budgeting supaya secara keuangan bisa lebih terkontrol dan setiap tujuan keuangan juga yang mau dicapai bisa betul-betul tercapai ke depannya. Oke, saya akan masuk dengan main point pertama tadi ya, yaitu the why. Kenapa kita perlu melakukan budgeting? Nah, teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian juga boleh sambil coba jawab di kolom chat ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan teman-teman, kenapa kita perlu untuk melakukan budgeting? Adakah yang mungkin mau memberikan pendapatnya? Saya tunggu 5 detik. 5, 4, 3, ayo coba dibanjiri kolom chatnya. 2, 1. Agar tidak boncos, pengeluaran tidak boleh lebih dari pemasukan, oke. Agar tidak boncos, oke. Agar keuangan dapat terkelola dengan baik, oke. Betul ya, jawaban dari Bapak, Ibu, dan teman-teman kakak-kakak di sini sekalian, betul ya. Agar tidak boncos terutama ya, betul. Biar nggak pinjam 100 dulu, oke oke oke. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Nah, poin pertama, adalah kenapa kita perlu melakukan budgeting? Yaitu yang pertama untuk menentukan prioritas pengeluaran. Prioritas ya di sini yang di-highlight. Nah, kita tahu ya, bahwa apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup itu tentu akan menjadi prioritas kita. Dan tentunya kita akan mengeluarkan uang untuk hal-hal tersebut. Ya, misalnya untuk makan, untuk listrik, ya, air, ya, dan lain-lain, ya. Nah, tapi ada juga nih yang seharusnya menjadi prioritas malah tidak diprioritaskan, ya. Bela-belain 2 minggu ya dalam setiap bulannya makan jadi nggak teratur ya atau makanannya nggak sehat saking ngiritnya demi lagi nyicil handphone. Nah, kalau seperti ini ya harga handphonenya sebenarnya lebih mahal ya, karena harus bayar harga dengan kesehatan juga nih ya. Nah, jadi budgeting membuat kita tahu mana pengeluaran-pengeluaran yang harus sebetulnya diprioritaskan ya. Lalu poin berikutnya adalah mengetahui penggunaan uang. Nah, banyak sekali yang terjadi dan saya juga temukan juga kalau mereka nggak tahu nih gaji yang diterima itu dipakai untuk apa aja ya karena nggak melakukan pencatatan keuangan boro-boro melakukan pencatatan keuangan ya kan budgeting juga enggak gitu dan nggak pernah melakukan budgeting ya itu tadi gitu nah jadi setiap kali terima gaji bebas dibelanjakan semaunya yang penting cukup untuk 1 bulan itu gitu ya nggak lebih dan juga nggak kurang nah kalau ini terus-menerus dilakukan dan dibiarkan terus ya, ini tidak akan ada aset yang bisa dihasilkan di masa depan. Jadi dengan melakukan budgeting dulu di awal, kita jadi sudah tahu nih apa saja sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dan keperluan kita yang harus kita penuhi nantinya ya, karena sudah kita petakan lebih dulu sebelumnya. Oke, lalu poin berikutnya adalah mencegah timbulnya utang. Nah, dengan melakukan budgeting juga, tentu yang diharapkan adalah kita bisa stick to the budget. Betul ya Bapak Ibu, teman-teman ya, mengikuti budget yang sudah dibuat sebelumnya.
Nah, kalau kita bisa ikuti sesuai dengan budget, tentu ini akan mencegah kita juga bisa untuk mengeluarkan uang semaunya atau over budget nih untuk kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan dalam kategori tertentu. Supaya juga jadi tidak menimbulkan utang yang nggak diperlukan atau yang nggak seharusnya. Ya, oke. Nah, lalu berikutnya adalah membangun kebiasaan yang baik dalam mengatur uang. Oke, maaf ini saya agak ke-distract ya, suaranya hilang tapi jelas ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang lain bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Kalau bisa, bisa tolong ketik satu di kolom chat, bisa? Oke, clear, jelas. Oke, terima kasih. Baik, ya, kembali lagi ya, tadi saya ulang sedikit yang di poin, membangun kebiasaan yang baik dalam mengatur uang, ya. Nah, habit atau kebiasaan itu harus dilakukan dengan intentionally atau dengan sengaja, ya. Kita meskipun kita punya kebiasaan yang sebelumnya seperti ini, kalau kita mau merubah kebiasaan itu mau tidak mau ada ketidaknyamanan, ada mungkin perdebatan ya di antara diri kita sendiri, aduh males lah sebenarnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak mau kita harus lakukan dengan sengaja, dengan kita paksa diri kita ya. Awalnya mungkin untuk budgeting nih masih bolong-bolong gitu ya. Terus mungkin masih nggak ikut juga sesuai budget yang sudah dibuat. Tapi kalau berusaha dilakukan terus-menerus ya, lama-lama pasti akan terbiasa tadi ya, jadi habit dan bisa merasakan juga dampak positifnya seperti apa, terutama dampak dari segi keuangan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi nggak hanya secara keuangan aja juga dampaknya, tapi juga secara behavior atau perilaku kita yang pelan-pelan juga bisa berubah ya menjadi lebih baik. Lalu poin berikutnya adalah lebih cepat dalam mencapai tujuan keuangan. Nah, kalau kita semakin bisa mengatur keuangan dengan lebih baik ke depannya, tentunya tabungan dan investasi kita, aset kita akan semakin bertambah dan bertumbuh ya. Nah, otomatis tujuan keuangan yang mau kita capai ke depannya juga itu akan lebih cepat untuk tercapai ya, karena kita udah budgeting udah oke, kita bisa menyisihkan terus, bertambah dan juga bertumbuh gitu ya. Nah, itu kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan keuangan kita. Oke, dan yang terakhir, kenapa kita harus melakukan budgeting adalah supaya adanya peace of mind atau ketenangan dalam pikiran ya. Karena salah satunya naluri ini juga concernnya atau fokusnya itu adalah di mental health atau kesehatan mental ya. Jadi kalau kita punya peace of mind, kita punya ketenangan dalam pikiran, tentunya ini akan sangat mengganggu, membantu kesehatan mental kita untuk jadi lebih baik ya. Nah, jadi budgeting juga bisa membuat kita untuk spend uang dengan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa sedih gitu ya. Atau mungkin kita bertanya-tanya, kemana sih perginya uang saya? Gitu, itu yang banyak terjadi ya. Karena semua sudah ada alokasinya masing-masing. Jadi ketika kita memang mau untuk beli sesuatu yang kita lagi pengen, yang lagi kita inginkan, kita tahu kalau ada budgetnya ya. Kita sudah sediakan budgetnya dan nggak akan mengganggu cash flow atau kebutuhan kita yang lainnya ya. Sehingga kita bisa spend uang juga dengan tenang. Tadi ya, dengan ada peace of mind. Oke, sampai di sini dulu. Apakah masih aman semuanya Bapak, Ibu, dan teman-teman? Saya tidak kecepatan kan ya? Kalau masih aman mungkin boleh ketik aman. Aman, oke. Oke, kembali saya ingatkan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bisa mencatat juga ya sambil mencatat. Karena apa yang ada di slides ini kan hanya berupa poin-poin aja ya, tapi dari poin-poin ini kan ada yang saya jelaskan. Nah, jadi kalau ada poin-poin penting juga yang dari penjelasan saya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa sambil catat juga gitu. Jadi nanti kalau apa ya kemarin ya kayaknya ada poin yang penting, catatannya juga bisa dibuka lagi ya sebagai reminder juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, kita lanjut kalau semuanya masih aman. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk poin yang kedua, ya, main poin yang kedua, yaitu the what.
apa saja yang perlu diketahui tentang budgeting ya. Apa sih sebenarnya budgeting itu? Ya, kita akan mulai dengan mengerti dulu nih, apa sih budgeting itu? Ya, karena ternyata ada juga loh yang benar-benar belum mengerti gitu. Apa itu budgeting ya? Jadi simpelnya adalah budgeting itu adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Ya, di sini yang saya highlight adalah rencana untuk membelanjakan uang. Kita kan dapat income setiap bulannya ya dari hasil kerja kita, dari apa yang kita kerjakan. Lalu kita buat perencanaan income yang kita terima mau dipakai untuk apa, kebutuhan dan keperluannya. Dan berapa estimasi dari masing-masing biaya untuk kebutuhan dan keperluan kita tersebut ya. Jadi itu kita harus list down, kita harus rincikan semuanya ya. Nah, nanti untuk contohnya seperti apa, saya akan share juga beberapa caranya juga ya. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat budget? Oke, hanya pendapatan dan pengeluaran sudah pasti ya. Karena kan tadi kita mau merencanakan untuk menganggarkan apa yang sudah kita terima ya. Nah, jadi yang dibutuhkan pendapatan dan pengeluaran Bapak Ibu dan teman-teman ketika mau membuat budgeting. Simple ya memang ya. Iya, tapi nyatanya nih yang saya juga ada temukan juga ya, banyak orang yang cuma tahu berapa itu pendapatannya aja, tapi nggak tahu berapa pengeluarannya. Ya, bahkan ada juga nih yang pendapatannya mungkin dia sebenarnya ada beberapa source of income gitu ya. Jadi beberapa sumber pendapatan, tapi dia nggak tahu nih kira-kira berapa sih total pendapatan dia gitu ya. Jadi dia terima aja, dia nggak tahu persis berapa per bulannya yang dia terima. Nah, budgeting ini akan sangat membantu kalau ada hal-hal ya yang hal-hal kecil yang terlewatkan nih seperti ini. Sebetulnya kan sepele ya Bapak Ibu ya, teman-teman, tapi bisa berdampak besar juga loh ini kalau kita bisa lebih perhatikan lagi hal-hal kecil seperti ini ya. Oke, lalu apa saja metode atau cara-cara nih ya dalam budgeting? Nah, ini yang tadi saya mention sebelumnya. Nah, yang akan saya share ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ini nanti coba bisa mungkin dipakai kalau ada yang cocok ya. Mungkin lebih suka yang detail atau lebih suka yang simple. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa dicoba juga untuk mungkin yang baru memulai mau membuat budgeting ya. Oke, yang pertama, ini salah satunya adalah the zero based budget ya. Pada dasarnya pendapatan dikurangi dengan pengeluaran sama dengan nol ya. Jadi kalau seseorang punya income ya atau punya pendapatannya itu 10 juta per bulan misalnya. Nah, semua uang yang dipakai untuk kebutuhan, untuk entertainment, untuk tabungan ya, untuk mungkin investasi, asuransi dan lain sebagainya, itu juga harus berjumlah 10 juta. Ya, jadi pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan nol. Jadi setiap rupiah yang masuk itu punya tujuan, punya goalnya, punya tugasnya masing-masing ya. Tapi bukan berarti zero base budget ini artinya Bapak Ibu dan teman-teman membelanjakan semua uang yang didapat sampai 0 rupiah yang ada di rekening, bukan seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga dan teman-teman di sini juga nggak mau kali ya kalau rekeningnya sampai benar-benar nggak ada sepeser pun, ya kan? Nah, tujuan dari metode yang seperti ini itu sebetulnya adalah untuk membantu membuat goal-goal kecil yang jelas supaya uang bisa bekerja ya sesuai dengan apa maunya kita ya. Oke, berikutnya yaitu di envelope budget. Ini simple banget ya Bapak Ibu teman-teman ya. Amplop ya, budget pakai amplop. Nah, saya mau tanya lagi nih sama Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Ada nggak sih dari Bapak Ibu dan teman-teman yang masih menggunakan amplop untuk budget? Kalau ada boleh ketik ya. Saya, oh ada. Oke, Kak Biki ada ya ternyata ya. Budget THR. Saya enggak, oke. Ada lagi? Cashless, ya. Betul, betul sekali di zaman cashless memang. Ini sebentar lagi saya akan bahas sedikit mengenai cashless ya. Ada lagi kah?
Aku pakai tapi yang lebih modern dikit, Pocket di bank digital. Oke, saya enggak. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kantong aplikasi bank. Ya, sekarang memang lebih banyak yang digital ya. Ya, jadi, budget menggunakan amplop seperti ini, itu caranya memang sangat-sangat tradisional ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mungkin generasi-generasi yang lebih senior, itu, banyak yang masih menggunakan metode yang seperti ini ya. Tapi itu juga mungkin udah sedikit juga sih ya generasi yang lebih senior pun gitu. Tapi sebetulnya tahu nggak Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau ternyata metode yang tradisional ini justru bisa dibilang sangat efektif atau salah satu lah yang cukup efektif, paling efektif ya. Nggak cuma tadi generasi-generasi yang senior nih, tapi saya melihat dan menemukan juga memang ada beberapa generasi seperti millennials gitu ya, yang pakai metode amplop ini gitu ya, budget dengan amplop. Kalau Gen Z gitu ya, itu mungkin nggak ada ya, mungkin ya. Saya sih belum pernah temukan juga ya. Nah, kenapa sih metode budgeting seperti ini bisa dikatakan efektif ya dari apa yang sudah saya temukan dan saya lihat juga gitu. Karena balik lagi ya tadi chat dari Bapak Ibu dan teman-teman, sekarang zamannya cashless. Sekarang zamannya pakai kris. Sekarang zamannya gesek aja, betul ya. Jadi udah jarang memang yang bawa-bawa uang cash, uang tunai ya. Mau belanja online tinggal bayar pakai dompet digital, ya kan? Yang kerjasama mungkin dengan e-commerce-nya atau dompet digital dari e-commerce itu sendiri gitu ya. Nah, tanpa sadar kita jadi terlena dengan hal-hal yang seperti ini dan jadi udah lupa nih dengan cara yang basic. Nah, itulah kenapa back to basic ternyata useful dan efektif di zaman sekarang ini ya. Mungkin yang tadi sudah kebiasaan cashless dan juga kris-krisan gitu ya, ini bisa dicoba juga ya. Sekali mungkin 2 kali gitu, lihat apakah bisa efektif untuk pribadi, Bapak Ibu dan teman-teman atau enggak ya. Nah, untuk pembagiannya ya, kalau untuk amplop seperti ini, itu sebetulnya bisa macam-macam, bisa beragam ya. Bisa juga masing-masing kategori seperti yang ada di layar ini ya, sesuai kebutuhan atau kalau mau simple ya dibagi 3 kategori aja. Misalnya untuk fixed cost atau biaya atau pengeluaran yang tetap, terus untuk variable cost atau biaya yang atau pengeluaran yang tidak tetap ya yang bisa berubah-ubah dan juga entertainment ya untuk pengeluaran happy-happy, senang-senang ya. Nah, untuk tabungan dan investasi saya tetap sarankan di bank ya atau di aplikasi yang digital, aplikasi untuk investasi misalnya seperti itu ya. Karena kalau ditaruh di amplop nggak akan bertumbuh uangnya ya, Bapak Ibu teman-teman ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah, ini overall benchmark ya atau tolok ukur yang bisa mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman pakai dalam melakukan budgeting menggunakan metode-metode yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi untuk kebutuhan pokok kita bisa lihat sekitar range-nya biasanya di 40 sampai 60% dari pendapatan ya. Terus untuk lifestyle ya atau entertainment. Nah, ini untuk tadi ya budget happy-happy itu ada baiknya tidak lebih dari 20% ya, jadi maksimal 20%. Untuk utang juga tidak lebih dari 30% dari income. Nah, untuk dana darurat itu minimal sisihkan 10% ya dari income. Lalu untuk asuransi maksimal kalau bisa 10% aja, nggak lebih dari 10% dari income ya, dan untuk investasi itu 10% minimum ya. Jadi nih yang kita lihat nih minimum dana darurat dan investasi ya, karena itu untuk menunjang keuangan kita ya ke depannya. Oke. Nah, berikutnya kita sudah masuk di main point yang terakhir nih ya, yang seharusnya ini jadi main point yang paling applicable ya, yaitu the how, bagaimana cara melakukan budgeting supaya lebih efektif ya, supaya bisa membantu untuk stick to the budget. Nah, karena balik lagi itu yang biasanya paling sulit untuk dilakukan ya. Udah bikin budget capek-capek, panjang-panjang, detail-detail ya, tapi juga belum stick to the budget, nggak ngikutin ya kan, ujung-ujungnya balik lagi boncos lagi ya.
Nah, ada 2 hal yang penting yang sangat mempengaruhi. Pertama dari segi finansial udah pasti ya, nanti saya akan, berikan sedikit tips dan trik lah ya gitu yang bisa, coba untuk Bapak Ibu dan teman-teman lakukan. Dan yang kedua adalah dari perilaku atau behavior dari kita masing-masing pribadi ya. Karena nyatanya perilaku kita itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita mengelola keuangan ya. Jadi apa yang kita lihat keuangan kita itu cerminan juga sebetulnya dari bagaimana perilaku kita gitu ya. Nah, maka dari itu nggak hanya sekedar untuk tahu nih apa itu budgeting gitu kan, metode-metodenya oh tadi seperti itu, oke ya kan. Hitungannya oh begini, seperti ini caranya, oke. Tapi juga harus dibarengi dan disupport nih dengan perubahan dari perilaku dari masing-masing individunya ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya namanya perubahan itu proses ya. Jadi sudah pasti tidak nyaman. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya, lebih dalam mengenai perilaku apa saja juga yang seharusnya, bisa diaplikasikan dalam mengelola keuangan. Oke, sekarang kita akan bahas dari segi finansialnya dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, itu adalah hitung total pendapatan. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang sumber pendapatannya tadi lebih dari satu ya mungkin, itu bisa dijumlah dulu ya. Mungkin ada 2 atau 3 gitu ya, bahkan ada 4. Wow, capek banget ya ada 4 ya, nggak ada hari liburnya kali ya. Nah, yang pendapatannya lebih dari satu bisa dijumlah dulu di total ya, atau kalau yang mungkin income-nya itu juga nggak menentu ya. Jadi itu boleh diestimasi dulu gitu. Kadang kan ada yang mungkin seperti part timer gitu ya, mungkin ada side job. Nah, kurang tahu nih berapa ya untuk pendapatan bulan berikutnya. Belum tahu persis. Coba bisa diestimasi dikira-kira dulu gitu. Dapat berapa sih gitu. Nah, lalu kalau akan ada kenaikan income itu juga salah satu yang perlu dipertimbangkan dan dimasukkan juga langsung ditulis ya. Income-nya misalnya naik berapa 10% dari income yang sekarang gitu ya. Ya udah ditulis seperti itu untuk kita lakukan budgeting ya. Oh, oke. Okay. Poin yang kedua ketinggalan ya Bapak Ibu. Tentukan pengeluaran yang prioritas lebih dulu. Nah, apa saja sebetulnya pengeluaran-pengeluaran yang harus diprioritaskan? Tadi kita udah sempat bahas sedikit ya di awal Bapak Ibu dan teman-teman mengenai pengeluaran yang prioritas nih. Karena kadang ada juga yang memang nggak memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan ya seperti itu. Nah, jadi apa aja? Yang punya utang, cicilan kartu kredit misalnya, pay letter mungkin ya, dibayar dulu utangnya. Kalau bisa langsung lunas akan lebih baik kalau bisa ya, tapi kalau mungkin, itu cicilan ya sudah dicicil aja seperti biasa gitu ya. Cuma ini harus diprioritasin gitu, jangan untuk yang lain-lainnya dulu, lupa deh bayar hutangnya. Nah loh ya kan, nanti numpuk ya, jadi nunggak-nunggak terus. Lalu memberikan sedekah atau zakat ya untuk yang muslim, dan perpuluhan ya, itu untuk yang Kristiani biasanya ya. Bisa juga kalau misalnya kita mau berbaginya ke mungkin orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita gitu ya, itu juga boleh ya. Dan untuk kebutuhan pokok itu apa aja? Nah, ini jangan salah-salah lagi ya. Kebutuhan pokok apa aja? Gampangnya adalah hal-hal yang bisa mendukung, kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup seseorang gitu ya, yang sifatnya wajib. Dan kalau itu nggak ada nih, bisa membuat, kelangsungan hidup seseorang itu jadi terganggu ya. Bahkan mungkin kalau kita bicara dampak lebih besarnya ya, kesejahteraan masyarakat itu juga akan terganggu gitu ya. Nah, apa aja? Makan, sudah pasti ya Bapak Ibu, teman-teman, kita butuh makan, air ya kan, listrik ya, terus transportasi. Nah, sekarang karena sudah zamannya semua serba digital, apa-apa online, sudah pasti WiFi, kuota ya, itu jadi, kebutuhan juga gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari ketiga hal ini, yang paling biasa suka, kita lupa ya, itu adalah yang memberi
ya. Karena pada dasarnya memang manusia selalu memikirkan nih kepentingan diri sendiri aja gitu ya. Nah, padahal memberi itu sebetulnya adalah mengajarkan kita juga punya rasa syukur ya atas apa yang kita punya, apa yang kita miliki hari ini, membuat kita juga jadi nggak serakah dan selalu mau lebih dan lebih terus gitu ya. Sebetulnya mau lebih itu nggak salah ya, tapi yang salah adalah ketika udah mau lebih, tapi kalau sampai mengorbankan orang lain, menghalalkan segala cara, ya, mengorbankan kesehatan diri sendiri, ya. Nah, dan nggak pernah merasa cukup, gitu ya. Itu yang sebaiknya tidak usah dilakukan, ya, atau jangan dilakukan, ya. Oke, nah ini ada sedikit atau salah satu wisdom ya, dari salah satu pastor ya sebetulnya di gereja saya namanya adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Nah, dia mengatakan bahwa ketika Anda diberkati secara finansial, jangan hanya dipakai untuk menaikkan standar hidup Anda, tetapi naikkan juga standar pemberian Anda, ya. Nah, memberi itu gak harus besar kok ya Bapak Ibu, teman-teman ya, tapi semampunya kita aja lah. Kita mau memberi sedikit dulu seikhlasnya deh gitu ya, hati kita ikhlasnya berapa sih gitu ya. Start small juga sangat nggak apa-apa gitu. Oke, poin-poin berikutnya ya. Tadi 2 poin ya. Yang pertama adalah tadi hitung total pendapatan, yang kedua adalah tentukan pengeluaran yang prioritas terlebih dahulu. Lalu poin yang berikutnya adalah buat budget untuk keperluan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau tanya lagi nih di sini. Kalau yang membuat budget ada nggak sih yang biasanya sisihkan untuk keperluan lain-lain? Yang lain-lain gitu. Jadi ekstra, belum tahu sebetulnya itu untuk apa. Apakah ada? Ada Bapak Ibu yang membuat budgetnya seperti itu biasanya? Ada? Oh, oke. Okay. Oh, ada ya beberapa ya ternyata ya. Good. Oke, okay, ada. Oke. Okay. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Ada. Oke. Okay. Ini kan nggak asal jawab ya, ada gitu ya. Saya percaya ya Bapak Ibu ini beneran memang dilakukan ya. Dana darurat, bukan Kak Vinivia, beda ya. Jadi lain-lain ini sebetulnya, budget yang kita sengaja untuk sisihkan tapi belum tahu nih untuk apa. Karena kadang suka ada, sesuatu yang nggak kita duga kan ya, biaya-biaya tertentu gitu, yang kita belum tahu gitu ya. Jadi berbeda ya dengan dana darurat. Oke, anyway, ada beberapa di sini ya yang, membuat budgetnya itu untuk keperluan lain-lain juga ya. Artinya adalah tadi sebetulnya belum tahu mau dipakai untuk apa ya. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu dan teman-teman karena seringkali ada biaya-biaya tadi yang nggak terduga itu gitu. Tapi bukan sesuatu yang emergency ya seperti tadi Kak Vinivia ya bilang dana darurat, bukan sesuatu yang emergency atau bukan yang darurat gitu. Nah, misalnya nih temen merit atau ada yang ulang tahun gitu ya, teman ada yang ulang tahun atau juga ada teman yang lahiran atau keluarga gitu ya, mau kasih kado. Nah, sebaiknya cadangkan sedikit ya dana kalau misalnya sampai diperlukan. Kadang kan hal-hal seperti itu ya, kita belum tahu ya. Itu apa maksudnya event-event seperti itu kita belum tahu gitu ya. Kita nggak hafal juga kan mungkin setiap ulang tahun teman kita gitu kan ya, tanggal berapa aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa cadangkan itu akan lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti nggak kepake sekalipun ya, itu bisa dimasukkan ke dana darurat gitu. Atau bisa juga ditabung atau diinvestasikan ya. Tapi kalau sebaliknya nih, justru wah kok ini terulang terus ya gitu. Artinya mungkin memang itu sesuatu yang harus dibudget. Kalau misalnya terulang terus beberapa bulan gitu ya, misalnya oh bulan depan ada lagi, oh bulan depannya ada lagi, bulan depannya ada lagi, gitu. Nah ini memang biaya yang harus dibudget seperti pengeluaran-pengeluaran lainnya, gitu. Jadi sebaiknya dibudget. Oke, berikutnya adalah pengeluaran dibulatkan ke atas, pendapatan dibulatkan ke bawah. Nah jangan kebalik ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Pengeluaran yang dibulatkan ke atas, pendapatan dibulatkan ke bawah, ya.
Nah, ini salah satu trik atau tips yang bisa berguna juga ya dalam budgeting untuk mempersiapkan kalau ternyata pengeluarannya itu lebih besar nih daripada yang sudah dibudget ya. Sementara pendapatannya justru turun dari yang seharusnya. Nah, jadi seperti preparing for the worst ya. Jadi kita mempersiapkan kemungkinan yang terburuk. Tujuannya adalah untuk supaya cash flow itu bisa tetap positif dan nggak over budget ya. Nah, untuk pembulatannya jangan terlalu kecil ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya contohkan misalnya total pengeluaran setelah di budget nih 9.350.000 misalnya ya. Jangan dibulatkannya jadi 9.400.000 aja. Cuma berarti naik 50.000 ya. Cuma dibulatkan 50.000, tapi coba bulatkannya jadi 10 juta ya. Nah, sama halnya dengan pendapatan. Kalau misalnya pendapatan per bulannya let's say contoh 12 juta 170.000. Nah, jangan dibulatkan jadi 12 juta. Tapi coba dibulatkannya di bawahnya lagi jadi 11 juta gitu ya. Jadi pembulatannya itu kurang lebih sekitar 500.000 sampai sejutaan lah ya gitu. Dan prinsipnya ya Bapak Ibu dan teman-teman, untuk pembulatan yang pengeluaran itu harus lebih kecil daripada pembulatan yang untuk pendapatan. Ya, ini harus diingat-ingat, dicatat juga ya Bapak Ibu. Untuk pembulatan yang pengeluaran harus lebih kecil daripada pembulatan yang pendapatan. Ya, jadi kalau pembulatan untuk pengeluarannya udah 500.000 nih, pembulatan untuk pendapatannya harus lebih besar daripada 500.000 supaya nggak overspend ya atau nggak mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya ya. Berikutnya, gunakan tools yang terbaik untuk budgeting. Nah, apa sih sebetulnya tools yang terbaik yang bisa kita gunakan? Bukan yang paling canggih, bukan ya, bukan juga yang paling detail, yang banyak rinciannya gitu ya, bukan juga yang simple, nggak juga gitu. Tapi apa yang paling terbaik, adalah yang paling nyaman untuk masing-masing dari kita. Nah, karena, untuk merencanakan keuangan itu ya, juga butuh adjustment, butuh penyesuaian dengan pribadi masing-masing, karena biasanya juga, metode atau cara-cara tertentu bisa bekerja di satu orang, tapi belum tentu bisa bekerja di orang lain, ya. Jadi, ini masing-masing kita harus cari tahu, mana sih yang nyaman. Ibaratnya harus apa ya, trial and error juga lah gitu ya, untuk kita sendiri gitu. Mana yang paling nyaman untuk kita bisa pakai, nanti kalau kita, oh ternyata ini yang paling nyaman dan paling cocok untuk kita bisa pakai seterusnya ya. Boleh juga pakai pen and paper ya, kalau misalnya masih manual seperti itu, atau boleh juga pakai spreadsheet ya, boleh juga pakai aplikasi ya yang bisa di-download di App Store atau Play Store di gadgetnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya adalah track your progress secara berkala ya Bapak Ibu dan teman-teman. Misalnya seminggu sekali ya kita bisa sesekali nih kita cek, kita lihat ya pengeluaran kita dicocokkan dengan budget yang sudah kita buat sebelumnya ya, supaya tetap on track gitu. Kalau misalnya kita lihat, oh ternyata udah mepet-mepet budget nih, ya udah coba direm-rem ya, coba ditahan-tahan sedikit gitu ya. Jadi kita regularly secara berkala ya kita bisa cocokkan gitu. Dan juga nanti untuk mencegah jangan sampai over budget tentunya ya, supaya bisa on track terus. Oke, poin terakhir ya adalah melakukan review juga secara keseluruhan ya, yang bisa dilakukan ketika kita mau membuat perencanaan untuk budget berikutnya ya, atau kalau ketika mungkin kita ada perubahan kondisi keuangan ya, misalnya dari single lalu married ya, atau dari yang sudah married lalu mau punya anak. Nah, ketika juga anak udah lahir ya, terus dia masih kecil sampai nanti kita planning untuk sekolah dia, sekolah masuk SD dan sampai kuliah. Nah, ini perlu direview dan terus disesuaikan untuk budgetnya ya. Jadi perencanaan budgetnya kita perlu adjust lagi terus ya. Oke, sampai di sini apakah masih aman Bapak, Ibu dan teman-teman? Kalau masih aman boleh ketik lagi aman di kolom chat Bapak, Ibu dan teman-teman.
Atau sudah mulai mencerna makanan dan ngantuk-ngantuk? Aman aman, oke. Oke oke oke. Wah, yang merespon masih banyak juga ya. Terima kasih, Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, kalau tadi ya udah poin-poin yang dari segi finansial ya, mungkin tips and trick yang bisa coba dilakukan. Sekarang dari segi perilakunya ya. Kita mau masuk ke pembahasan mengenai perilaku seperti apa yang seharusnya bisa diaplikasikan ketika mengelola keuangan ya, terutama melakukan budgeting supaya bisa lebih efektif. Nah, Dave Ramsey ini adalah seorang pakar perencanaan keuangan ya dari Amerika. Dia pernah mengatakan seperti ini, personal finance is 80% behavior, it's only 20% head knowledge. Jadi keuangan pribadi seseorang itu dari 80%-nya adalah perilaku dan 20%-nya adalah pengetahuan. Nah, kita nggak punya masalah kan ya Bapak Ibu dalam berhitung ya, apalagi kalau ngitung duit, betul kan ya? Paling cepat pasti. Nah, tapi yang sering bermasalah adalah bagaimana seseorang berperilaku. Nah, satu lagi, Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini juga mungkin udah familiar ya dengan buku ini karena itu memang cukup terkenal ya. Dia menuliskan seperti ini dalam bukunya. To grasp why people bury themselves in debt, you don't need to study interest rates. You need to study the history of greed, insecurity, and optimism. Jadi untuk memahami mengapa seseorang itu mengubur diri mereka dalam banyak utang ya. Nah, kamu tidak perlu untuk belajar suku bunga, tapi perlunya adalah belajar sejarah dari greed keserakahan ya, insecurity atau optimisme gitu ya. Artinya yang perlu dirubah adalah perilaku ya, bukan kita cuma tahu pengetahuan tentang financial planning ya. Oke, nah inilah perilaku-perilaku yang kita bisa pelan-pelan, sedikit demi sedikit coba kita ubah. Balik lagi, kita juga harus sesuaikan mana yang nyaman dan kita merasa terbaik juga untuk diri kita, pribadi kita masing-masing ya. Yang pertama adalah pisahkan rekening untuk tabungan dan keperluan sehari-hari. Tujuannya supaya tidak merasa kalau masih ada uang ya dan akhirnya terpakai. Padahal sebetulnya mungkin itu budgetnya untuk tabungan gitu. Karena yang sering saya temui juga, yang banyak terjadi juga adalah saya udah menyisihkan setiap bulan, tapi kok rasanya tabungan saya segitu-segitu aja ya, gitu ya. Nah, ternyata ketika dicek, dicari tahu, digali lebih dalam, sering terpakai karena memang semuanya ada di satu rekening. Ya, jadi sebaiknya setiap orang itu setidaknya minimal punya 2 rekening lah ya. Nah, berikutnya adalah menyisihkan dengan cara auto debit. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang suka mungkin banyak godaan gitu ya, mau menyisihkan uang atau untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, sebaiknya pakailah rekening yang bisa auto debit ya. Auto debit itu tahu ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya, penarikan atau pemotongan saldo ya secara otomatis. Nah, kenapa auto debit? Supaya bisa konsisten menyisihkan setiap bulan ya. Nah, saran dari saya juga adalah untuk tanggal auto debitnya itu kalau misalnya tujuannya memang untuk ditabung atau diinvest, nah itu bisa gak jauh-jauh nih dari tanggal gajian supaya duitnya nggak keburu habis ya. Misalnya 1 atau 2 hari setelah tanggal gajian ya. Berikutnya adalah investasi sesuai dengan profil resiko ya. Nah, investasi itu seharusnya bikin kita lebih tenang, bikin kita jadi tenang karena kita tahu nih uang yang kita pegang itu dia akan ada pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tapi kenyataannya adalah banyak yang ketika berinvestasi malah jadi stres dan nggak tenang. Nah, inilah ukuran toleransi resiko dari seseorang ya. Jadi profil resiko itu sebetulnya memang ada tesnya, teman-teman Bapak Ibu juga bisa cari di Google, tapi nggak jarang kalau hasilnya ternyata nggak sesuai dengan yang sebenarnya
ya. Jadi ukurannya adalah ketika Bapak Ibu dan teman-teman berinvestasi di salah satu instrumen investasi, apakah bisa tidur dengan nyenyak atau enggak? Atau malah kepikiran, ya. Kalau bisa artinya oke, bisa menerima resiko tersebut. Tapi kalau sebaliknya, nah mungkin itu belum saatnya ya untuk investasi di instrumen tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah tidak menggunakan kartu kredit untuk keperluan sehari-hari. Kenapa? Karena bisa over budget. Ya, merasa kalau saldo yang ada di rekening ini masih cukup, padahal utang udah menumpuk, ya. Nah, kalau ini terjadi kan bisa bikin stres ya, kembali lagi ya. Nanti terus kesulitan untuk bayar tagihan ya dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya pakai aja uang yang ada di rekening untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi untuk yang kartu kredit mungkin bisa pakai untuk utilities seperti air, listrik, ya mungkin asuransi, wifi dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya adalah titipkan kartu ke orang yang bisa dipercaya. Ini terutama mungkin untuk kartu kredit ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau mungkin ada dari Bapak Ibu teman-teman yang merasa, "Oh saya nih pengennya jajan terus," gitu ya, pengennya beli ini itu terus gitu ya. Nah coba bisa dititipkan kartunya mungkin ke orang tua, atau ke pasangan, atau ke anak gitu ya. Atau bisa juga kasih mereka, pegang kendali. Dalam artian ketika misalnya mau membeli sesuatu, bisa bilang dulu, izin dulu ya, apalagi kalau nominalnya cukup besar. Ya. Lalu berikutnya adalah menunda pembelian. Nah, cara ini biasanya cukup efektif ya. Jadi ketika kita benar-benar mau pengen sesuatu meskipun kita tahu nih budgetnya udah mepet ya. Nah, coba deh tunggu dulu 3 hari. 3 hari ke depan. Kita lihat seperti apa. Biasanya keinginannya udah berkurang ya. Tapi kalau ternyata masih pengen banget, coba kalau bisa ditunda lagi 3 hari. Kalau nggak bisa, ya sudah beli ya. Nanti kalau pengeluarannya over budget baru deh merasakan sendiri gitu ya. Kadang memang kita harus membiarkan diri kita untuk merasakan sendiri nih, lebih dulu gitu ya, supaya tahu dan nanti dijadikan pengalaman, sebagai pembelajaran ya. Oke, berikutnya adalah hindari terus-menerus untuk menaikkan gaya hidup. Nah ya, sebetulnya menaikkan gaya hidup itu bukannya nggak boleh ya, dan menaikkan gaya hidup sebenarnya akan berpengaruh juga ke kualitas hidup. Tapi jangan menaikkan pengeluaran kita itu hanya untuk sesuatu yang konsumtif aja dan setara terus-menerus sama kenaikan pendapatan kita ya. Karena kalau ini terus-menerus dilakukan, keuangan kita akan stuck di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana ya. Ingat ya tadi ya, apa perilaku kita menentukan ya. Oke. Lalu berikutnya adalah membatasi menggunakan sosial media atau media sosial ya. Nah, media sosial ini salah satu sumber ya Bapak Ibu yang suka memicu seseorang bisa stres ya, overthinking, insecure juga gitu ya. Ya memang di zaman sekarang ini rasanya semua pakai media sosial gitu ya. Nah, jadi kita juga harus bijak, harus ada wisdom ketika kita menggunakan sosial media gitu ya. Salah satunya ada baiknya kalau kita batasi ya. Yang saya tahu adalah sekarang ada fitur yang kita bisa pakai untuk time limit. Nah, itu kita bisa coba untuk manfaatkan menggunakan fitur tersebut ya. Oke, lalu tidak membandingkan keuangan diri kita sendiri dengan orang lain. Ya, setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Kita lahir dari orang tua, kondisi keuangan, kita dididik, diberikan edukasi yang berbeda-beda juga ya. Kita punya kepercayaan yang berbeda-beda juga. Kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda ya. Jadi kita punya nilai, cara pandang ya dan sikap kita terhadap uang sudah pasti berbeda-beda ya. Nah, jadi kita nggak perlu untuk membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Karena comparison kills your contentment. Ya, membandingkan itu tidak akan pernah membuat kita puas ya dengan kondisi atau keadaan kita saat ini. Bukan berarti kita nggak melakukan apapun ya kalau kita memang tahu kondisinya belum baik, kurang baik ya atau nggak baik ya. Nah, tapi yang terpenting adalah kita fokus dengan apa yang ada di tangan kita saat ini dan kita bisa kelola dengan lebih baik dan semaksimal mungkin juga ya. Oke, last but not least ya. Oh last kok ini beneran last ya. Menyadari bahwa merencanakan keuangan adalah proses jangka panjang.
ya, mempunyai, kesadaran atau pola pikir seperti ini, itu membuat kita bisa lebih mengerti ya, kalau ini artinya adalah sebuah journey nih, perjalanan nih yang nggak sebentar ya, dalam hidup kita gitu. Jadi akan sangat wajar kalau ada ups and downs. Nah, maka dari itu ya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau ada yang udah kita rencanakan, ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana kita ya, mungkin udah budgeting tapi kok masih belum konsisten dilakukan dan lain sebagainya. Jangan cepet-cepet stres, overthinking ya. Karena kita harus ingat ya bahwa ini memang bagian dari journey atau perjalanannya kita dan memang nggak segala sesuatunya bisa kita kontrol. Jadi kontrol apa yang bisa dikontrol dan let go apa yang tidak bisa kita kontrol ya. Yang penting tetap fokus sama apa yang menjadi tujuan keuangan kita ya. Oke, nah di Naluri ini ada support ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang membutuhkan, yang butuh bantuan ya. Nah, untuk yang memerlukan, bantuan atau dukungan secara one on one, bisa book konsultasi ya untuk berbicara langsung dengan financial planner di Naluri ya. Ya itu kalau di Naluri Indonesia adalah dengan saya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa, coba konsultasikan dan bisa scan, di barcode tersebut ya yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa book ya. Lalu juga, kita ada di Naluri ada app dan web ya. Jadi bisa di-download dari gadgetnya Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing untuk aplikasi Naluri atau bisa juga, visit kunjungi web Naluri ya untuk bisa ngobrol langsung, chat langsung, konsultasi langsung dengan saya sebagai, financial planner di Naluri Indonesia ya. Tapi apabila perusahaan Bapak Ibu di sini ada yang bekerja sama dan juga punya, program dari Naluri langsung ya, bisa juga untuk menanyakan kepada HR-ya Bapak Ibu, mengenai gimana sih untuk cara mendaftarnya atau cara chat dengan financial planner, ya. Nah, ini dari barcode yang di sini juga Bapak Ibu bisa, coba scan ya untuk download aplikasi dan juga untuk, kunjungi webnya Naluri. Oke, baik. Sekian ya presentasi dari, saya pada siang hari ini. Semoga bisa membantu. Saya akan buka, sesi Q&A ya, tanya jawab bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mau bertanya bisa dipersilakan. Apakah sudah ada pertanyaan? Saya sambil buka di chat dulu ya. Oke. Oh, Kak Megan Rose, hanya ada pilihan konsul dengan dietitian dan mental health. Yang di mana ya Kak Megan Rose ya? Dari QR ini atau QR yang ini? Kalau klik dari link tadi ya. Oh, yang scan to book. Oke, mungkin bisa dari aplikasi ya, Kak Megan Rose. Oh iya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau materi, pada siang hari ini bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan mau kembali melihat-lihat, membuka lagi gitu ya, supaya bisa coba dilakukan, boleh ya untuk di-download materinya. Dan juga ada link untuk feedback webinar pada siang hari ini yang di-share oleh admin. Bapak, Ibu, dan teman-teman juga saya harapkan bisa mengisi link tersebut ya untuk feedback untuk saya dan untuk Naluri Indonesia juga apa yang perlu diperbaiki atau mungkin apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan ya. Oke, tadi kembali lagi ke Kak Megan Rose ya. Coba mungkin untuk download dulu aplikasi ya, dari aplikasi atau dari web ya. Jadi yang di sini ya, bisa scan QR yang ada di sini. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan. Instrumen investasi yang recommended untuk pemula apa? Mungkin yang resiko rendah saja, jadi nggak perlu banyak supervisi. Oke, kalau untuk pemula,
Pemula ini adalah anggapan saya berarti belum pernah investasi sama sekali ya, atau mungkin pengetahuannya sebatas membaca-baca tapi belum pernah coba terjun langsung gitu ya. Nah, apa sih yang bisa direkomend? Oke, yang pertama adalah dari reksadana ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini sudah banyak dengar reksadana. Meskipun reksadana itu juga ada yang resikonya dari rendah, sedang sampai tinggi ya. Nah, jadi kalau untuk yang pemula baiknya adalah reksadana pasar uang ya. Jadi jenis reksadana ini adalah dia biasanya deposito yang jatuh temponya itu 1 tahun 1 tahun. Nah, itu resikonya rendah ya. Atau bisa juga di deposito ya, tadi reksadana pasar uang ya, atau deposito ya, atau juga tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka ini sebetulnya saya nggak bisa bilang itu investasi, cuman ada juga sekarang tabungan berjangka, bahkan tabungan-tabungan biasa yang memang dia ada return-nya. Jadi seperti investasi juga. Dan menurut saya itu cukup membantu ya untuk mungkin mereka yang baru mau terjun ke investasi gitu ya. Jadi bisa melihat nih, oh seperti ini gitu ya. Oh pertumbuhan uang tuh seperti ini gitu. Bisa merasakan juga senangnya, oh ada hasilnya gitu. Nah jadi tadi 3 itu sih bisa dicoba ya Kak Martin. Thank you untuk pertanyaannya. Kak, kalau aplikasi untuk budgeting yang gratis apa ya Kak? Oke, kalau untuk aplikasi budgeting yang gratis sebetulnya ada banyak ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau misalnya mau cari di App Store atau di Play Store, bisa ketik aja Money Manager. Nah, itu muncul deh banyak. Coba bisa dilihat aplikasi mana yang mungkin paling banyak di-download gitu ya. Bisa juga dibaca mungkin reviewnya apakah aplikasinya cukup oke atau enggak gitu. Tapi keywordnya atau kata kuncinya bisa coba ketik Money Manager. Di situ nanti yang gratis tuh banyak banget ya, Kak Weni. Menjawab ya, Kak Weni. Rekomendasi apps Pocket Digital dong, Kak, di M-Banking. Bisakah? Dompet digital ya, di M-Banking. Dompet digital di M-Banking. Rasanya sih beberapa bank ada menerapkan ya. Jadi mungkin tergantung juga dari Kak Adi Widya pakainya bank apa ya. Bisa juga mungkin ditanyakan langsung ke pihak bank ya kalau soal ini, karena saya juga nggak hafal semuanya gitu ya. Tapi mungkin Kak Adi Widya bisa coba tanyakan sekarang misalnya, Kak Adi Widya pakai bank apa? Nah, ada nggak sih mungkin dia aplikasinya gitu dan dompet digitalnya gitu. Saran investasi untuk umur 20 ke 30, 5 tahun sudah kerja gaji UMR Jakarta. Oke, Kak Biki, kalau misalnya untuk investasi, saran investasi apa, itu kembali lagi sebetulnya dari kebutuhannya apa ya. Kalau usia masih muda 20-30, harapannya adalah investasi untuk jangka panjang atau untuk lebih dari 5 tahun ya. Nah, kalau memang tujuannya untuk jangka panjang, itu yang resikonya lebih tinggi, itu tidak apa-apa, tapi kembali lagi kepada profil resiko masing-masing juga. Ada yang memang mungkin masih takut ya, masih khawatir, masih concern meskipun udah mempelajari dan lain sebagainya. It's okay, bener-bener nggak apa-apa ya. Jadi coba investasi yang moderat dulu atau yang resikonya rendah dulu gitu. Jadi kembali lagi ya ke pertanyaan tadi Kak Biki, saran investasi untuk umur 20 dan ke 30 itu tergantung dari kebutuhannya ya. Kalau mungkin untuk yang long term, jangka panjang, bisa yang seperti di reksadana saham, di saham atau peer to peer lending ya, atau juga emas juga bisa gitu ya. Itu kalau yang resikonya tinggi ya, tapi kalau mau resikonya yang lebih rendah atau moderat tadi mungkin kayak reksadana pasar uang atau mungkin obligasi gitu ya. Peer to peer lending juga masih bisa. Terima kasih, sama-sama. Siap, makasih, sama-sama. Emas dan reksadana masih oke ya? Oke dong. Kalau emas ini tuh sebetulnya ya, meskipun mungkin untuk generasi sekarang, millennials atau mungkin Gen Z, mungkin emas ini sudah mulai agak kurang diminati. Tapi sebetulnya emas ini tuh salah satu investasi yang nggak terlalu berpengaruh sama kondisi ekonomi.
Nah, jadi ketika kita investasi tentu pasti harus di beberapa instrumen ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan di satu instrumen aja atau di satu keranjang aja gitu ya. Ntar kalau pas turun semua dana kita gitu kan. Nah, emas ini salah satu yang dia bisa cukup bertahan ketika instrumen yang lainnya itu justru lagi turun gitu ya, atau lagi drop ya. Jadi masih oke ya, sangat oke. Reksadana juga oke, apalagi kalau reksadana yang stable kayak tadi ya, reksadana pasar uang. Meskipun resikonya rendah, tapi dia meskipun pertumbuhannya mungkin nggak pelan-pelan juga gitu ya, tapi dia cenderung stabil dan risiko rendah. Oke, kalau Mas itu masuk instrumen investasi atau alat lindung nilai ya? Sebetulnya termasuk instrumen investasi juga sih, Kak Muhammad Aldi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah ada lagi? Oke, mungkin terakhir ya, ini terakhir ya, karena kita sudah lewat dari jam 2. Kak, misal saya punya gaji tetap 5 juta dan gaji tidak tetap 3 juta dan bisa berubah-ubah nilainya. Maka yang dibuatkan rencana keuangan hanya yang 5 juta saja atau termasuk yang 3 juta juga? Tentu yang termasuk 3 juta juga ya, Kak Weni. Gaji tidak tetap maksudnya adalah naik turun, betul ya Kak Weni ya? Kalau iya, tetap harus di-planning juga ya, karena biar bagaimanapun kita terima uang itu. Jadi kalau kita terima uangnya 3 juta, itu mau kita pakai untuk apa? Nah, itu kan concern kita juga yang menerima uang ya. Kalau 3 juta kan masih bisa juga untuk kita sisihkan, misalnya ya, misalnya KW ini cukup nih hanya dengan yang gaji tetapnya yang 5 juta gitu ya. Nah 3 jutanya kalau memang nggak ada perlu untuk apa atau dipakai untuk apapun ya kan bisa disisihkan, diinvestasikan untuk masa depan KW ini juga gitu. Misalkan utang 20, maksimal 20%, nah nilai 20% ini dari total atau yang 5 juta? Oh, maksudnya dari total itu 5 plus 3 gitu ya? Atau yang 5 juta? Tentu yang 5 juta KW ini. Gitu. Karena yang 3 ini tidak tetap ya. Takutnya kalau yang 3 nanti bisa pas lagi dapat kecil banget gitu kan. Jadi yang dihitung dari 5 juta. Oke, baik, mungkin cukup ya sampai di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya, untuk kehadirannya Bapak Ibu dan teman-teman dan sudah meramaikan kolom chat ya. Saya senang sekali kalau kolom chat ini ramai ya, nggak sepi gitu ya. Artinya banyak yang mendengarkan saya dan juga merespon gitu ya. Jadi nggak hanya mendengarkan tapi juga merespon. Artinya menyimak benar-benar. Oke, mungkin sedikit penutup ya dari saya untuk Bapak Ibu dan teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk yang sudah hadir dan berpartisipasi. Nah, jadi saya mau ingatkan lagi bahwa tadi ya behavior atau perilaku itu bisa sangat berpengaruh atau bahkan lebih mempengaruhi kita dalam mengelola keuangan ya. Nah, dan karena itulah merencanakan keuangan itu merupakan bagian dari perjalanan yang panjang ya, bagian dari hidup kita gitu. Dan saya percaya ya Bapak Ibu dan teman-teman, setiap kita juga pasti terus berproses ya dalam hidup. Kita juga bertambah dewasa ya melalui mindset, melalui pengertian kita, pemahaman kita ya dan apa yang kita pelajari ya, baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain juga ya. Dan kalau hari ini Bapak Ibu dan teman-teman di sini ya belajar sesuatu dari apa yang saya bagikan ya, harapannya adalah tadi tidak hanya mendengar ya, tapi sepertinya tidak karena di sini banyak sekali responnya ya, tapi juga mencatat ya, dan nggak hanya mencatat ya, tapi juga benar-benar diaplikasikan dan dilakukan ya. So tetap semangat untuk Bapak Ibu, terima kasih teman-teman, terima kasih ya untuk kita bisa terus
mencapai prosesnya untuk mimpi, harapan, cita-cita kita dalam keuangan kita ya. Jadi sekian dari saya hari ini. Nanti ditunggu lagi kalau ada next webinar ya. Saya Esther Christina, financial coach dan financial planner dari Naluri Indonesia. Mohon untuk undur diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih.